Pemirsa, 45 hari lagi warga Indonesia akan memberikan suaranya untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Nah, menyambut momen tersebut, paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud akan berorasi di Jakarta nanti malam. Dalam orasinya nanti malam, Ganjar Mahfud akan mengingatkan kembali 21 program unggulan mereka, sekaligus memberikan semangat untuk tim pemenangan. Acara ini digelar untuk mengingatkan publik, pendukung, dan relawan bahwa tinggal 45 hari lagi masyarakat Indonesia memilih sosok pemimpin negara untuk 5 tahun ke depan. Pemirsa, 45 hari lagi masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya pada Pilpres 2024. Dalam waktu yang tidak lama ini semua hal bisa terjadi. Nah, bagaimana persiapan tim pemenangan Ganjar Mahfud untuk memperjuangkan kemenangan? Kami akan mengulasnya bersama juru bicara tim pemenangan muda Ganjar Mahfud, Michael Victor Sianipara. Selamat sore Bung Michael. Ya, selamat sore Mbak Angel. Bagaimana sejauh ini suara anak muda pendukung untuk paslon Mahfud, Ganjar Mahfud? Ya, jadi kita terus monitor perbincangan yang dilakukan oleh pemuda ya, baik itu di sosial media ataupun di banyak forum-forum fisik yang kita selenggarakan. Dan memang sekarang ini pemuda masih terbelah, artinya mereka masih menjatuhkan pilihan ke semua pasangan calon yang ada. Dan masa mengambang di antara pemuda itu sangat besar. Kita bahkan pernah bikin satu acara dengan ratusan pemuda di beberapa kota. Dan kita tanya kepada pemuda, kalian sudah menentukan pilihan belum? Lebih dari setengahnya itu angkat tangan bilang belum. Jadi sebenarnya banyak sekali pemuda yang belum menentukan pilihan, dan itu kenapa sangat penting di sisa 45 hari ke depan ini dari tim Ganjar Mahfud juga terus mengagendakan kegiatan-kegiatan dengan pemuda. Apalagi suara milenial ini, suara kaum muda ini begitu diperebutkan ya, betul. Para paslon-paslon ini. Nah, terkait dengan 45 hari lagi menuju Pilpres begitu, Bang Michael, apa nih yang akan dilakukan tim pemenangan nanti malam? Ya, jadi memang malam ini kita ada agenda besar, agenda akbar, di mana kita mengumpulkan mungkin lebih dari ribuan dari tim pemenangan, baik itu dari Dewan Pengarah, Dewan Penasihat, sampai ke level jubir dan ke bawah, perwakilan dari berbagai daerah, karena kita mau mengkonsolidasikan supaya sisa 45 hari ini kita bisa membuat gebrakan-gebrakan. Karena dalam berbagai kontes pemilihan, baik itu di Indonesia, bahkan di seluruh negara yang ada pemilu ya, pemilu itu ditentukan di minggu-minggu terakhir. Banyak sekali hal yang bisa berubah, bergeser di minggu-minggu terakhir. Jadi kita pastinya monitor perkembangan survei yang terbaru, termasuk survei internal kami. Tapi kami juga sadar bahwa semua ini bisa berubah dengan sekejap. Nah, yang kita harus pastikan adalah di minggu-minggu menuju hari pemilihan, tim internal pemenangan Ganjar Mahfud ini solid. Supaya jangan sampai ada yang masih bingung kerjanya apa, ada yang masih bingung juga agenda-agenda 21 program ini yang mana yang harus kita sampaikan. Dan 21 program ini kan sangat banyak ya. Artinya untuk segmen masyarakat tertentu ada program yang relevan. Nah, ini kita juga harus bisa membaca, memetakan, dan bisa mengaplikasikan supaya pada saat kita menjalankan kegiatan kampanye Ganjar Mahfud itu juga tepat sasaran. Jadi malam ini kita mau memastikan semuanya sudah sepemahaman, bisa krek, bisa nyambung semuanya. Bisa nyambung gitu ya. Tadi disampaikan juga bahwa ada 21 program begitu ya, program-program unggulan yang mungkin disasar oleh paslon nomor urut 3 ini, Pak Ganjar dan Mahfud begitu. Lantas dari 21 program yang ingin diusungkan begitu, apakah 21 program ini berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan oleh tim di lapangan? Bagaimana, Bang? Tentunya lebih dari sekedar temuan tim di lapangan. Ini adalah temuan dan hasil pemikiran dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud langsung. Karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sebenarnya kan sudah punya jam terbang yang tinggi. Dan bahkan sebelum menjadi capres-cawapres, mereka sudah banyak kegiatan, baik itu di Jawa Tengah, sebagai gubernur Jawa Tengah, ataupun seluruh Indonesia. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang selama ini juga sudah diketahui. Dan itu yang kita kerucutkan. Misalkan salah satu program utamanya kan adalah KTP Sakti. Karena selama ini kita lihat di lapangan banyak sekali program pemerintah yang sudah bagus, sudah baik berjalan. Tapi ada satu tantangan di mana rasanya setiap program ini cara pendaftarannya, cara monitoringnya, dan kartu fisiknya itu berbeda-beda. Jadi bisa aja satu keluarga itu punya program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan seterusnya. Jadi ada berbagai macam kartu untuk memverifikasi bahwa dia menerima suatu program. Nah, satu pemikiran yang akhirnya dirumuskan adalah ya kenapa nggak kita punya satu program KTP Sakti, di mana satu identitas itu bisa digunakan untuk berbagai program pemerintah. Datanya ini kan harusnya nyambung semuanya. Nah, ini kita mau tata, kita perbaiki ke depan. Nah, itu satu contoh.
Yang lain yang juga hasil temuan dari lapangan adalah karena selama Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah juga ada gebrakan-gebrakan untuk SMK. Dan pentingnya sekali untuk pendidikan bisa menentukan nasib masa depan bukan cuma suatu individu, seorang doang, tapi keluarganya. Makanya kita juga mau dorong supaya ada program satu keluarga punya satu sarjana. Nah ini hal-hal yang kita rumuskan menjadi 21 program utama tersebut atas dasar temuan di lapangan dan atas dasar pemahaman Pak Ganjar Pak Mahfud pada saat bertemu masyarakat, dilihat kondisi-kondisi mana yang menjadi paling penting, paling prioritas. Nah ini nantinya yang juga akan digaungkan pada acara malam nanti, Bang. Iya, kalau 21 program ini sebenarnya kan sudah ada di visi misi ya. Jadi bukan satu barang baru yang kita baru luncurkan, tapi sudah ada di visi misi. Dan waktu debat Cawapres kemarin, Pak Mahfud juga sudah menjabarkan sebenarnya satu persatu. Jadi program-program ini sudah ada. Tapi di malam nanti ya kita mau pastikan sekali lagi dengan ada konsolidasi akbar tersebut, supaya semuanya ini paham 45 hari ke depan ini sangat menentukan. 45 hari ke depan ini kita semua harus bergerak seirama, harus bisa ya meninggalkan mungkin ada perbedaan persepsi, kita samakan gitu. Oke. Nah, tadi mengenai yang disampaikan 21 program tadi itu, Bang. Apa program yang paling menonjol begitu yang bisa membedakan antara paslon Ganjar Mahfud dengan kedua paslon lainnya? Ya, yang tadi saya sebutkan menurut saya itu sudah program-program yang cukup signifikan ya. Karena tidak disebutkan di visi misi dari calon-calon yang lain, misalkan bagaimana kita mengkonsolidasikan program-program pemerintah. Jadi cara pendekatan Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah untuk ke depan ini kita harus punya data yang kuat. Kita bicara soal pelayanan pemerintah harus punya data yang kuat. Ini artinya mengembangkan program sebelumnya ya? Betul. Jadi ya program-program yang sudah ada zaman Pak Jokowi ini kita lanjutkan. Tapi lebih dari sekedar kita lanjutkan, kita juga harus bisa mensinergikan supaya lebih baik lagi ke depan. Jadi satu KTP itu akan sebagai KTP yang integrasi ya antara berbagai macam kartu-kartu yang sudah ada di periode sebelumnya begitu ya. Selain itu program unggulan apa lagi begitu Bang mengenai 21 program ini? Dan apakah yang tadi sempat disampaikan mengenai program Kartu Sakti ini, apakah sudah ada dukungan begitu dari kaum-kaum muda di akar rumput atau di masyarakat begitu Bang? Ya, jadi kalau kita bicara untuk pemuda dan untuk tadi masyarakat akar rumput mungkin akan ada beberapa program yang berbeda-beda, tergantung dari tujuan segmen masyarakatnya. Kalau bicara soal pemuda, saya rasa pendidikan tadi itu lebih relevan. Dan kita juga mau meningkatkan supaya peran pemuda dalam membuka lapangan usaha, UMKM itu juga lebih ditingkatkan lagi. Nah, jadi itu kenapa, dan ini disampaikan Pak Mahfud juga, bahwa satu hal yang penting di Indonesia adalah adanya kepastian hukum. Bahwa kalau kita bicara soal perizinan, kita mau buka usaha, itu kan harus ada kepastian hukum. Prosesnya harus kita sederhanakan lebih lagi. Nah ini disinggung Pak Mahfud bahwa selama ini untuk memulai suatu usaha itu bagi seorang pemuda mungkin bingung. Caranya dari mana, mulainya dari mana, nah itu kita harus kembangkan supaya ke depan ini urusan perizinan bisa lebih cepat lagi. Kemudian untuk bantuan modal usahanya juga bisa kita gunakan bank-bank pemerintah yang ada, bahkan di level daerah juga. Nah ini kan pengalaman yang juga Pak Ganjar punya pada saat memimpin Jawa Tengah. Jadi bicara soal program pemuda, kita mau tingkatkan daya kreativitas dan juga supaya pemuda memang punya kemampuan untuk bisa menyongsong 2045. Karena kalau kita lihat visi misi, ini kembali lagi nih, ini kenapa saya rasa programnya Pak Ganjar Pak Mahfud ini tepat sasaran juga. Karena bicara Indonesia Emas 2045 butuh generasi emas. Dan di poin Indonesia Unggul, kan visinya adalah Indonesia Unggul. Poin pertama adalah untuk menciptakan SDM unggul. Bahwa kunci kita untuk mentransformasi perekonomian Indonesia, untuk mentransformasi masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia adalah SDM. Jadi pendekatan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dan saya rasa ini yang membedakan beliau dengan calon-calon yang lain adalah fokus utama kita kepada pengembangan SDM. Ini yang harus kita tingkatkan lagi ke depan. Ini artinya tim pemenangan melihat kaum muda khususnya atau mungkin masyarakat ini sudah mulai tertarik begitu ya dengan program-program yang disajikan atau ditawarkan oleh Ganjar Mahfud begitu? Iya, jadi ya kita pada saat keliling ke masyarakat, kan Pak Ganjar Pak Mahfud ini non-stop ya, keliling Indonesia terus. Dari hari pertama sudah mulainya dari Sabang dan Merauke, dan sudah puluhan provinsi. Dan saya yakin nanti sampai dengan selesai 45 hari ke depan, 38 provinsi Indonesia sudah dikunjungi begitu. Kenapa kita lakukan itu? Karena memang kita mau sosialisasikan program-program pemerintah ini yang akan kita bawa kalau nanti sudah terpilih kepada publik. Dan di setiap titik juga kita kumpulkan masyarakat untuk dengar langsung. Dan ini bisa dicek bahwa memang Pak Ganjar Pak Mahfud ini sangat rajin.
turun ke masyarakat, benar-benar dengar langsung, karena kan kita harus sesuaikan, visi misi sudah ada. Jadi kita ketemu masyarakat bukan kita tanpa program, tanpa visi misi, sudah ada. Tapi visi misi ini masa kampanye adalah sebenarnya kesempatan emas bagi kita menguji juga visi misi yang sudah kita susun sebagai capres dan cawapres untuk dipastikan kira-kira visi misi ini sudah relevan untuk masyarakat di berbagai daerah atau belum. Karena ini kan visi misi nasional. Tapi pada saat kita bertemu dengan masyarakat di Madura misalkan, atau masyarakat mungkin di Banten, itu kan pasti ada kondisi-kondisi yang berbeda yang kita harus pahami. Nah, jadi masa kampanye adalah kesempatan dari Pak Ganjar Pak Mahfud ini keliling ke berbagai daerah ini untuk juga mendengarkan masukan untuk kita pertajam lagi. Dan setelah nanti Februari selesai, ya kalau ada putaran kedua sampai dengan Juni, ya sampai dengan Oktober nanti dilantik, itu adalah waktu yang akan kita gunakan untuk mempersiapkan, menyusun supaya program-program ini akan semakin konkret lagi bisa kita wujudkan pada sudah dilantik. Baik, Bang Michael, juga kita lihat mengenai survei ini, survei di antara ketiga paslon. Memang untuk paslon Ganjar Mahfud ini belum ada peningkatan begitu yang signifikan mengenai survei begitu ya, fluktuatif begitu, ada antara paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Lantas bagaimana upaya yang akan dilakukan tim pemenangan untuk bisa mendominasi suara untuk mempersiapkan pemilu Pilpres 2024 nanti? Ya, pastinya survei itu menjadi indikator yang sangat penting. Karena kita perlu mengetahui reaksi masyarakat sejauh ini bagaimana. Dan kita tentu punya survei internal juga yang menunjukkan ada progres-progres yang baik yang sudah kami lakukan. Tapi memang pembuktiannya nanti di tanggal 14 Februari. Jadi kalau ada survei-survei yang menunjukkan ada fluktuasi, naik turun, ada yang bilang Pak Ganjar turun, ada yang bilang naik. Nah, ini satu fenomena yang kami anggap sebagai fenomena biasa menuju pemilu. Tapi yang lebih penting bagi kami adalah tentu kita analisa bahwa survei ini kan potretan gitu. Dari potret-potret yang dilakukan berbagai lembaga yang ya masing-masing punya kredibilitasnya tersendiri, kita pelajari juga sebenarnya kira-kira di daerah mana yang kita sudah kuat, yang mana yang masih belum, yang harus kita tingkatkan, dan itu juga mempengaruhi keputusan kita untuk memprioritaskan daerah mana yang lebih dulu dikunjungi oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi sekali lagi kita tidak terpengaruh dengan elektabilitas yang dipotret di berbagai survei. Kami mentalnya adalah jangka panjang. Jadi tujuan pertamanya adalah supaya Februari nanti lolos ke putaran kedua. Setelah Februari lolos ke putaran kedua sampai dengan Juni itu ada tambahan 4 bulan. Jadi sebenarnya bisa dibilang masih ada 6 bulan. Masih ada 6 bulan. Masih ada 6 bulan sampai dengan... Jika ada putaran kedua. Dan kalau dilihat dari berbagai survei sih pasti putaran kedua ya. Saya rasa tidak ada survei satupun dari lembaga yang saya akan bilang kredibel gitu yang menyatakan satu putaran. Semua lembaga yang kredibel menyatakannya akan 2 putaran. Jadi kita lihat ini satu maraton yang kita harus siapkan stamina dan memang butuh waktu, butuh proses untuk kita terus mensosialisasikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk bisa lebih dipahami dan disukai oleh masyarakat. Bang Michael, sebagai penutup ini, nanti bagaimana tim pemenangan untuk bisa terus mencuri hati rakyat supaya Ganjar Mahfud menang di Pilpres 2024? Ya, kalau kami yakin bahwa Pak Ganjar Pak Mahfud ini adalah pasangan yang seimbang dan saling melengkapi. Dan juga bahwa Pak Ganjar Pak Mahfud ini punya satu hal yang otentik dari dirinya. Jadi kami juga selalu mendorong supaya Pak Ganjar Pak Mahfud ini apa adanya. Karena sekarang ini namanya politik itu kan banyak sekali gimmick, banyak sekali ya hal-hal yang dikemas sedemikian rupa. Mungkin kemasan-kemasan tertentu menarik bagi publik, tapi saya yakin bahwa kemasan-kemasan ini mungkin menarik sekilas, tapi lama-lama publik akan sadar. Tiba saja nanti pada saat masyarakat lebih sadar tentang kandidat-kandidat yang ada, saya yakin otentiknya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah menjadi satu poin unggulan yang akan bisa mendorong supaya Pak Ganjar Pak Mahfud bisa masuk ke putaran kedua dan bahkan menang. Baik, tidak jual beli gimmick ya, melainkan kerja nyata. Betul, kerja nyata dan kita terus ketemu masyarakat. Baik, terima kasih juru bicara tim pemenangan muda Ganjar Mahfud, Michael Victor Syanipar, atas waktunya. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih, Mbak Angel.